belok di sini tuh susah teman-teman karena ketutup ini nih. Emang banyak yang ngebut sih. Kadang kalau gak ngebut pelan banget. Bensin nih tinggal 2, kalau beat sih irit lah. Ini bisa 2 kali balikan ini. Tempat yang saya mau tuju. Macet euy. Yang kemarin ya. Aku kan mau nganter laundry. Salah tuh. Debu, gila. Mobil-mobil sekarang bagus-bagus ya. R3 beres, kita lanjut. Tuh tiba-tiba 3 loh. Ini mendung nih, mudah-mudahan nggak hujan nih. Ini rencana hari ini mau olahraga. Merci. Nah ini nih mobil depan nih, idaman para cewek-cewek nih. Gak idaman gimana coba, udah 2 pintu, mahal, bawa barangnya banyak. Gimana gak idaman cewek-cewek coba. Tuh kan, ada kodenya lagi, ada namanya nih. Aduh gila. Ini pasti cewek-cewek ini seneng ini naik inian. Tuh kan 2 pintu tuh. Mobil 2 pintu, cewek mana coba yang gak suka? Kalau ini, nah ini juga nih 2 pintu nih. Bagasinya luas nih. Nah. Nih di sini bikin kesel kawan-kawan. Pokoknya kalau bisa menghindari berkendara di belakang angkot, karena dia tuh yang ini punya jalan sendiri. Ini nih punya angkot nih, jalan ini semua nih. Kadang suka berhenti sendiri, berhenti tiba-tiba nggak pakai sen. Terus jalannya ugal-ugalan. Gak semua sih, cuma mendominasi. Ini aku ini sih tertarik pengen nyobain gitu, nyetir truk kayak gimana. Soalnya belum pernah nih. Tapi apakah harus punya SIM dulu ya kalau nyoba ya? Wih, SIM B1 pengen bikin sih, pengen nyobain dulu lah, kayaknya di full truk gitu. Kawan-kawan kalau ada yang punya teman yang enak gitu, mau minjemin, ngajarin saya bawa truk, ngajar. Boleh di ini. Nah ini tidak patut ditiru kawan-kawan, merokok di dalam mobil.
kalau merokok di dalam mobil sih aku tidak mempermasalahkan ya. Cuma kalau abunya dibuangnya keluar gitu, bikin perih ke mata. Padahal rata-rata di setiap mobil itu ada tempat buat apa namanya, asbak. Wih, jay. Keren deh suara truk-truk gini. Rem angin lah ya kalau nggak salah ya. Oh ya, karena di rata-rata di mobil itu sudah disediakan di tempat asbaknya buat rokok. Biasanya di tengah-tengah tuh di dashboard, di bawahnya apa namanya, panel-panel itu loh, head unit itu sudah disediakan. Dan di mobil juga disediakan korek yang ditekan itu loh. Itu menandakan bahwa kalau di mobil itu boleh ngerokok. Kalau menurut saya sih begitu. Cuma ya abunya juga jangan dibuang keluar di dalam mobil juga sekalian, karena membahayakan bagi para pengendara yang ada di belakangnya. Itu mending kalau si percikannya itu udah mati, udah tinggal jadi abu. Kalau masih jadi bara, bahaya. Iya, kalau di belakangnya nggak ada apa-apa. Misalnya kalau di belakangnya ada tumpahan bensin mungkin, ya kita nggak tahu juga sih. Kita hanya berangan-angan dan waspada. Jangan gitu. Oh, ada mobil tuh. Parkir kok gini pak, habisin jalan. Ya pokoknya tidak mendukung lah ada orang yang kalau ngerokok di mobil, bahkan di motor ya, terus abunya itu dibuang mana-mana gitu. Tidak mendukung lah, bukan tidak boleh, tidak mendukung saja. Sekarang baru jam 11.30 gitu. Terus saya merasakan rest rating saya belum ketutup. Oh. Bagaimana kawan-kawan pendapat kalian tentang orang yang merokok di saat berkendara gitu? Kalau nggak salah ada pasalnya ya, cuma saya juga kurang tahu pasal berapa dan itu seberapa ngaruhnya, seberapa kuat pasal itu terhadap hukum tentang orang-orang yang berkendara sambil merokok, bermain HP. Nah, ini bermain HP juga cukup menjadi masalah yang besar ya. Rame cukup menjadi masalah yang besar bagi para pengendara yang ada di sekitarnya gitu. Saya kalian motoran gini sambil HP-an gitu kan, kalian pasti akan fokus ke handphone, bukan ke jalanan sekitar, karena ya begitulah, fokus kita terbagi dua. Kita malah lebih fokus ke HP, misalnya ada telepon atau di chat pacar, atau bahkan ada kerjaan. Kalau kalian mau buka HP gitu, jangan sambil berkendara lah, sambil berhenti dulu mungkin di sebelah. Kalau kalian memang buru-buru ya nggak usah nggak usah main HP sekalian, karena membahayakan yang di belakangnya di depannya. Buset. Karena kasihan kawan-kawan yang di belakangnya itu, heran ini kenapa motor kanan kiri terus lambat banget. Ntar kalau kita nyalip di kata-katain lagi sama yang main HP-nya, padahal dia yang salah. Nah, ini tips buat kalian yang ada di belakang bis ya. Kalau mau di belakang bis, di samping kiri apa samping kanannya nggak ada knalpotnya, karena di knalpotnya itu panas banget, pedas ke mata. Sama di ini nih, bolongan-bolongan mesin ini panas. Kalau yang berhenti di lampu merah apa
lagi macet itu jangan di situ loh, panas banget gila. Pengalaman juga itu. Balik lagi ke penggunaan handphone bagi para pengendara. Janganlah. Ntar kalau kecelakaan, wih, deh. Kalau kecelakaan, kasihan yang apa? Yang tidak berpengaruh, tidak apa? Yang menjadi korban lah. Nah, saya juga suka kesel. Ini motor udah ugal-ugalan, apa namanya? Kayak linglung gitu, mau jalan kemana ini motor? Taunya megang HP. Nah ini juga nih, ada contohnya, lihat ya. Aduh, gak kelihatan tuh. Biarin lah. Aduh, ini jalan memang benar-benar rusak gila. Kalau lewat sini, lewat pinggir-pinggirnya terus lewat tengah. Nah, kebanyakan yang sekarang main HP sambil berkendara itu ini kawan-kawan, tukang ojek online, Shopee Food. Karena mereka kan kerjanya di situ ya, jadi mereka juga harus terus-menerus lihat HP juga. Cuma ya jangan membahayakan orang lain. Kalau saya sih ya, kalau mau lihat HP mending berhenti dulu sih di samping, di pinggir jalan gitu. Ada yang nelpon, saya berhenti dulu. Soalnya kalau kayak gini jarang juga saya main HP. Kalau mau lihat maps juga mending saya lihat dulu baru jalan. Kalau saya nggak tahu lagi ini mau arahnya kemana, berhenti lagi lihat maps, bukan sambil jalan terus lihat HP gitu. Bahaya cuy. Konsentrasinya terbagi dua. Belum nanti kalau tiba-tiba yang depannya ngerem, apa yang belakangnya ngebut, kan kita nggak tahu, di jalan itu tidak bisa terduga kan. Ini ngeyel, udah tahu di situ tuh ada palangnya, dilarang putar balik, masih aja putar balik di situ. Nah juga saya banyak yang lihat nih suka nyebrang kayak gini nih. Ya biasalah. Kenapa lagi? Lawan arah. Kalau kita tegur malah dia yang marah sih. Anehnya tuh begitu. Ya nggak semua orang sih. Ada yang menerima dengan baik, oh iya pak. Ada yang apa kok ini oh, itu yang bikin males lah. Udah biarin aja lah. Lewat jalan sini tuh ini adem, banyak pohon-pohonnya. Kalau lewat Pasir Koja, buset, pohon-pohonnya di samping, jauh banget sama jalan. Gersang jalannya juga. Tapi ya segersang-gersangnya Bandung gak terlalu gersang lah daripada di kota lain, mungkin Jakarta. Saya belum pernah riding di Jakarta sih, jadi saya belum bisa bilang juga di Bandung itu lebih baik dari di Jakarta, belum bisa. Karena kita itu harus melihat faktanya dulu, harus ngecek dulu. Kita nggak bisa bilang kopi ini nggak enak, tapi kita baru cuma ngopi di satu kafe. Misalnya kita pesen espresso di satu kafe nih, wah espresso juga enak, kayak gimana, tapi kita belum nyobain di berbagai kafe gitu. Jadi kita tuh harus ada data juga.
Juga saya lagi nyoba ini kawan-kawan. Kan kemarin yang ngevlog kemarin itu si sharpeningnya tuh saya set ke medium. Ini saya lagi nyoba yang low, jadi nggak ada sharpeningnya lagi. Nggak tahu, aku sih kayaknya lebih enak yang low ya. Aduh, yang low ini kayaknya. Soalnya kalau di sharpen tuh terlalu pixelation si gambarnya, jadi malah nggak jelas ke ininya juga. Pas astaga, pas kali aja juga jadi nggak jelas. Tapi belum tahu sih, lagi saya coba ini. Menurut kalian bagaimana? Bagus yang kemarin apa yang sekarang? Nah ini kemarin tuh ini apa kan ada razia operasi apa gitu. Nah sebelum tanggalnya operasi itu malah udah ada, pas tanggalnya ada malah gak ada operasi. Padahal saya udah ini sih ya, saya taat berkendara juga, bawa SIM, bawa STNK, pakai helm, pakai sepatu saya ya, sepatu. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Tahu lah, apalagi saya juga. Nah itu ruang buat berhentinya tuh kecil banget tuh. Jadi kita harus mepet banget ke kendaraan yang di kanan. Oh bisa di sini. Pengamen yang tadi tuh kasihan sih. Tapi yang bikin saya tidak setuju untuk memberinya tuh ini kawan-kawan, orang tuanya tuh enak banget. Orang tuanya duduk-duduk di belakang di trotoar, sedangkan anaknya dipaksa untuk mencari uang dengan cara mengamen. Itu sih yang bikin saya nggak setuju. Harusnya orang tuanya lah yang mencari nafkah buat anaknya. Kelak suatu saat saya juga akan begitu, akan terus berusaha membuat yang terbaik buat anak saya nanti. Jadi anak saya tidak seperti anak yang tadi, orang tuanya enak-enak duduk, anaknya disuruh kerja. Kasihan sih sebenarnya. Itu sebenarnya bisa langsung ke kiri, cuma agak susah. Jadi kita ngambil yang depan aja daripada nabrak. Nah ini kita ngambil kiri nih. Oh iya, ini BRV ini ya telat pak. Depan aja depan. BRV ini keren juga ya, apalagi yang terbaru. Lebih suka BRV sih daripada mobil Yo. Cuma harganya nggak tahu selisihnya berapa. BRV ini kayak lebih gagah gitu dari mobil Yo. Kalau mobil Yo kan dulu terkenal dengan mobil kaleng, sekali kena pukulan aja udah payung. Sekali ketabrak kesundul motor udah udah penyok.
Ini baru jam 12 ini, baru azan zuhur. Ini lagi makan ya. Nah ini juga kita harus langsung ngambil ke, aduh, nah ini jalur yang benar nih buat para pesepeda nih, nggak bisa dimaksa ini, jangan mau jungkir balik tapi tetap di jalurnya juga nggak apa-apa sebenarnya mah. Emang sudah dikhususkan, wih, buat mobil mau kemana ya? Wah salah lupa. Emang sudah ada jalur khususnya ya, ya emang buat mereka fungsionalnya apa khususnya. Para pemotor juga nggak bisa ganggu gugat sebenarnya kalau menurut saya ya. Ini sekolah-sekolah udah mulai libur belum sih? Soalnya saya udah lulus kemarin, jadi nggak tahu info-info yang sekarang. Coba kita lewat ya depan sekolah. Kita lewat 3 dulu deh, kita muter ya. Apa lewat 5 dulu ya? Lewat 5 dulu aja lah. Sepi. Oh ada sih. Satpamnya doang sih. Iya, namanya nongkrong tuh. Pada nggak ada orangnya ya? Sekarang kita lewat 3. Ini si Ahmad ya? Pada kemana tuh Bang? Pada kemana tuh? Biasa di sekolah. Di mana? Dek latihan ya. Kan jasmani. Mereka itu ke kantor bapak. Dadah tuh dadah. Mereka masih Ahmed. Hah? Tahu kan tuh? Hati woi. Asik enggak benar sih Ahmed. Ini kita sekarang lewat SMA 3. SMA 3 juga agak sepi. Wih, rame. Kemarin aku lewat berkali-kali masih ini. Masih lembu. Lah. Masih belum buka. Sekarang udah buka ramai banget enggak? SMA 2 juga sepi nih. Berarti udah pada libur ya? Sekarang ada apa sih? Senin ya? SMA 5 ini, lagi PPDB ini. SMA 5 ini adalah salah satu sekolah terfavorit. Nah ini pasar siapa yang saya lupa. Dulu saya sekolah di sini kan. Pak Teguh, saya baru ingat Pak Teguh. Ini Xenia sama Avanza sekarang yang Veloz juga bagus-bagus. Ini juga saya lagi ngetes nih seberapa kuat baterainya GoPro kalau ngerekam terus-terusan.
kawan-kawan, saya cut dulu ya. Saya mau ada urusan dulu. Bye bye.